Ilir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas tentang fadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darin amin qol min fadailir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لا يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن نبيا من الأنبياء ما صدقه من أمتي إلا رجل واحد وقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala min fadailir rasul, di antara fadilah atau keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah berfirman ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi, wahai nabi. Nah, dari ayat ini sudah nampak bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW yud'a laisa biismi, dipanggil bukan dengan namanya tapi dengan gelarnya ya ayyuhan nabi. Yang kedua, dipanggil dengan huruf ya, itu nida li tasyrif, panggilan untuk memuliakan. Padahal Rasul dekat, ketika orang dekat dipanggil dengan panggilan jauh dengan nida ya bukan dengan ai, maka yadullu ala syarafihi, menunjukkan kemuliaannya. Pakai ayyuha, karena ya Ali, nah itu sudah syaraf. Ya Raka gitu, ya Ujang. Tapi pakai ya ayyuhan nabi tuh ya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW tidaklah dipanggil illa bilaqabihi, kecuali dengan gelarnya. Amin Allah Subhanahu wa taala. Amal anbiya al-akhirun, nabi-nabi yang lain enggak. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan, menjadi saksi. Kapan menjadi saksinya? Nanti fi yaumil qiyamah. Ketika kita dihisab sami Allah, wan nabi yahdur, Nabi hadir menyaksikan persidangan kita. Satu persatu umatnya disidang ame Allah, Nabi yang jadi saksinya. Wa kullu nabiyyin, setiap nabi nanti akan datang di persidangan umatnya. Setiap nabi akan datang, dan keutamaan umat kita yang nanti menyaksikan bukan hanya Rasulullah tapi ulama-ulamanya. Jadi ulama-ulamanya pun ikut hadir menyaksikan. Kenapa? Dikatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami mendatangkan setiap umat akan saksinya? Ini umat ada saksinya. Siapa saksinya? Nabinya. Ini umat ada saksinya. Siapa saksinya? Nabinya. Kenapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksinya ulamanya? Bukan nabinya. Bukan hanya nabinya, tapi pun ulamanya. Karena ulama ummati kahambia Bani Israel. Ulama umat Rasulullah itu setara dengan nabinya Bani Israel. Makanya antum yang jadi guru siap-siap. Kita akan berjumpa lagi. Sampai jumpa di pengadilan akhirat gitu.
Idan kullu rasulin kata Syekh Mutawalli Syarawi setiap rasul syahidun ala ummatihi menjadi saksi atas umatnya. Wa anta syahidun ala hadhil ummah. Dan kau ya Muhammad pun menjadi saksi atas umat ini. Annaka qad ballagtaha bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah yang Allah titipkan kepadamu. Ya. Makanya Nabi selalu bilang kalau ketika Nabi ada masalah, qad ballagtu ya Rabb, qad ballagtu ya Rabb. Sudah saya sampaikan sama umat ya Rabb, sudah saya sampaikan sama umat. Ya. Makanya kita harus ngajak teman kita ngaji dengan sebagus-bagusnya, dengan selembut-lembutnya agar tidak menjadi celak di hari kiamat, agar kita punya dalil, agar kita punya argumen. Apa argumennya? Udah saya ajak ya Allah. Ya. Hati marah, hati sekali. Ya. Walaupun keluarga kita, walaupun tetangga kita. Ya. Nah, walakin mayastuka, ya. Akan tetapi aku membedakanmu alaman sabaqaka min ikhwanik atas orang-orang terdahulu daripada saudara-saudaramu, ya, min ikhwanikar rusul, dari sekalian para rasul, antakuna khatimahum. Engkaulah yang menjadi penutup mereka. Fala nabiyya ba'dak, enggak ada nabi setelahmu. Ya, walidzalika sa'aj'alu min ummatika man yakhluful anbiya. Oleh karena itu, karena enggak ada nabi setelahmu, aku jadikan orang-orang yang menggantikanmu itu setara dengan para nabi. Fi muhimmatihim, dalam tugas-tugas penting mereka. Makanya kalau kita lihat Hai Umar, ya udah kayak nabi, udah. Ya, setara dengan Nabi Bani Israil, insyaallah. Ya. Walidzalika ja'a fil hadis asy-syarif qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Tuh ya. Nah, idzan kata Syekh Mutawalli Syarawi, dhaminal haq, Allah menyimpan fi ummati Muhammad, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyujad fihi, ditemukan padanya man yakum bi Muhammadil anbiya fil balagh. Orang yang menempati posisi penting dalam urusan menyampaikan seperti Nabi. Ya. Orang yang menempati, ya, kerjaan pentingnya para nabi yaitu al-balagh, menyampaikan, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Apa dalilnya? Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasato, umat pertengahan. Ya, umat tengah-tengah. Ya, dalam khasais Islam tuh ada ciri khas Islam adalah wasatiyah. Islam tuh moderat, tengah-tengah, enggak condong kanan, enggak condong kiri. La ifrat wala tafrit, istilahnya gitu. La ifrat wala tafrit. Apa ifrat? Berlebihan. Ya. Lebay gitu. Wala tafrid, juga tidak kurang. Nah, dikatakan litakunu syuhada 'alan nas. Nah, kenapa kami jadikan kalian umat pertengahan? Agar kalian menjadi saksi bagi semua manusia. Wa kalimatun nas huna ammah. Kalimat nas kata Syekh Syarawi di sini umum maknanya. Tashmalu al-Adam alaihissalam, bisa mencakup Nabi Adam. Insyaallah luar biasa. Kita bisa menjadi saksi bagi siapa? Nabi Adam. Ya, tuh. Wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah. Juga mencakup kepada zuriahnya sampai hari kiamat. Ya. Jadi yang jadi saksi buat umat-umat terdahulu, kita juga bisa. Ummatan wasatu. Fa in qulta kaifa? Kalau engkau berkata, kata Syekh Syarawi, kenapa kau bisa begitu? Jadi saksi buat Nabi Adam sampai hari kiamat. Naqul yashhaduna 'alan nas bi syahadatil Qur'an. Annar rusul qad balagat umamaha. Tuh, bahwasanya mereka menjadi saksi atas orang dengan persaksian Al-Qur'an. Dengan persaksian Al-Qur'an. Tuh ya. Idan fa ummati Muhammad, fa ummatu Muhammadin akhadhat hadzan minan nubuwah. Oleh karena itu umat Rasulullah mengambil bagian daripada kenabian. Ya, hadzan minan nubuwah. Ya. Apa itu bagiannya? Satu stad'a wa tashhad alan nas. Dia akan dipanggil nanti di hari kiamat, umat Rasulullah, dan akan menjadi saksi bagi semua manusia. Jadi kita yang jadi saksi itu, nyaksiin, ya. Karena di Quran ada, ya. Di Quran ada. Jadi berita orang-orang dulu kita sudah baca dalam Al-Quran. Makanya kita jadi saksi. Kenapa kita tahu? Umatnya Nabi Musa nggak tahu umat sebelumnya, nggak tahu umat Rasulullah. Makanya bertanya. Nah kalau kita dikasih tahu sama Allah, nih ada umat Nabi Musa begini umatnya, bener gak nih? Ya kata umat kita, oh bener, saya baca di Quran begitu tuh. Makanya dengan persaksian apa tadi? Al-Quran. Itu.
Nah, ini umat kita Masya Allah ya, bisa mengambil bagian kenabian. Maka dalam sebuah hadis yang semalam saya share, kalau salah kemarin kalau salah ya, mimpi itu adalah satu dari 46 kenabian ya. Mimpi. Makanya orang-orang terdahulu enggak menganggap begitu saja mimpi. Mereka mencari takwilnya, mencari ilmunya, mencari pemahamannya. Apa sih maksud dari mimpi mereka? Walidzalika yu'iddu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu li hadhil muhimmah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan umat ini untuk masalah balag ini. Nabi siapin dan Nabi sampaikan bahwasanya penyampaian itu luar biasa. Dalam hadisnya, nadarallahu mura'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ya. Kalimat nadarallahu mura'an ini ada yang mengatakan makna hakiki, ada yang mengatakan makna majazi. Kalimat hakikinya berarti orang akan cerah. Makanya orang-orang yang hafal hadis mukanya putih-putih. Siapa itu? Al-Muhaddits Syekh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mukanya putih Masya Allah. Terus Samahatul Ustadz ya, Profesor Dr. Habib Abdullah Bilfaqih, mukanya putih luar biasa ya. Karena makna nadarallahu mura'an bisa bermakna itu gitu. Ya. Atau yang bermakna nadarallahu mura'an bisa bermakna maknawi. Artinya ketika orang pandang nih, orang yang hafal hadis itu wajahnya indah aja. Siapa yang Allah berikan cerah wajahnya? Sami'a maqalati fawa'aha. Orang yang mendengar ucapanku, kata Rasulullah, fawa'aha, kemudian dihafalkan, dijaga. Summa addaha, habis dihafalkan disampaikan lagi ilaman yasma'uha, kepada orang lain yang mendengarnya. Tuh ya. Farubbama mablagin aw aminas sami. Kadang-kadang yang disampaikan lebih paham daripada yang nyampein. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar makolahku, kemudian dihafalkan, kemudian disampaikan kepada orang yang mendengar. Dan terkadang yang dengar lebih tahu, lebih paham daripada yang nyampein. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita dapat ilmu dari guru, ya, kita sampai namanya orang lebih paham akan ilmu guru kita. Ya. Wah, ada wakil, ini terjadi di antara kita ya. Kadang-kadang orang yang nggak ngaji sama saya lebih paham saya ketimbang yang ngaji sama saya. Ya. Itulah karunia Allah ya. Allah berhak ngasih karunia sama siapa aja. Gitu. Kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib gitu ya. Kadang-kadang orang dekat malah jauh, kadang-kadang orang jauh malah dekat ya. Insyaallah. Nah, maka fadhil ummah fil wasat, maka umat ini dalam kemoderatannya bihaitsu la ifrat wala tafrid wa ma asbaha bil mizan alladzi la tamilu kaffa min anil ukhra illa ma yudau fiha. Umat ini kata Syekh Syarawi itu diumpamakan seperti mizan, seperti timbangan. Umat kita nih, umat Rasulullah kayak timbangan. Ya nggak condong kanan, nggak condong kiri. Ya. Kemarin ada isu ya, katanya Prabowo mau naik lagi katanya. Ya. Umat Islam nggak bakal pilih lagi. Ya. Kenapa yang kita pilih bukan Prabowo-nya? Kita cuma berharap ada keadilan, kemaslahatan dengan memilih dia. Nah, itu umat Islam begitu, tidak fanatik pada sosok, tapi fanatik pada kebenaran gitu. Ingat ya. Itu yang pertama ya. Kami utus engkau ya Muhammad sebagai saksi. Tuh, ya. Kalau saksi tujuannya ngapain sih? Nah, saksi tujuannya ngapain? Rasul jadi saksi, terus Rasul diam aja gitu. Membela, membenarkan, membela Rasulullah. Ya, bela, Rasul bela. Wa mubasyiran, yang kedua, ya, Rasul sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira. Ya, ini tugas seorang dai, kasih orang kabar gembira. Ya, jangan ditakut-takutin mulu ya. Kasih orang kabar gembira. Ya Allah memaafkan ente, Allah mengampuni dosa ente setinggi gunung Allah hapusin semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Maka orang-orang yang masih maksiat itu sebenarnya masih Allah sayang. Ya. Orang-orang yang maksiat itu masih Allah sayang sebenarnya. Karena nggak ada di Quran Allah mengampuni dosa orang yang sombong, tapi Allah mengampuni dosa orang yang maksiat. Orang yang sombong, naudzubillah min dzalik, sudah memakai ridaku, sudah memakai kebesaranku, nggak ada yang selamat dari dosa sombong. Maka ketika kita mengerjakan maksiat, ya, secara diam-diam ya pastinya kan gitu. Itu sebenarnya Allah khawatir sama diri kita. Kalau ente nggak maksiat, ntar sombong. Ketika bangga, ketika ujub, ketika merasa lebih baik dari yang lain, ente mengerjakan dosa yang lebih
besar daripada dosa orangnya maksiat. Ya. Kam min ta'atin awrasat, ya apa? Ta'atun awrasat, gimana kalimatnya? Maksiatun, ya. Awrasat dullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaro. Kata Ibnu Athaillah, kemaksiatan yang menyebabkan engkau tunduk, engkau malu, engkau takut, yang engkau merasa rendah lebih baik daripada ketaatan yang membuat engkau merasa bangga dan sombong. Tapi abis ini jangan maksiat ya gitu. Ulang maksiat biar Allah sayang lah, kita nggak tahu umur manusia. Ya. Jadi kasih syahidah mubasyiran. Nah, tapi jangan lupa tugas seorang nabi juga wa nadhiran, ngasih peringatan. Cuman takdimul ya mubasyir ya, takdimul bisyarah ya. Allah mendahulukan bisyarah dulu baru nadhiran. Artinya apa dalam berdakwah? Jangan dulu tekenin nadhironnya ya. Kalau kita berdakwah nyampain ke umat, tekenin dulu bisyarahnya, kabar gembiranya dulu. Ya, baru ngaji kasih tahu sebesar apapun dosa kita Allah ampunin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunin semua. Ya. Semua dosa. Ya gitu. Nanti lama-lama udah 4 tahun, 5 tahun kasih tahu yang sebenarnya. Ya, bahwa ada namanya dosa suul adab ini ya gitu. Ya. Kayak orang baru ngaji datang. Nih mau pulang yaudah nggak apa pulang nggak apa-apa, jangan suruh saliman, jangan ya. Ada orang baru ngaji langsung lu nggak saliman nggak berkah, lu lah baru ngaji. Kalau baru ngaji jangan ngomongin berkah lu dah, yang penting lu mau ngaji dah. Lu mau pakai kaos oblong kayak mau pakai peci mau kagak terserah, yang penting ngaji. Basyiron ya, wa nadhira wada'iyan ilallah, dan tugasmu wahai Muhammad adalah sebagai penyeru orang ke jalan Allah. Ilallah biidnihi, dengan izin Allah. Ada kalimatnya, dengan izin Allah. Setiap orang yang pengen jadi dai usahakan dengan izin Allah. Kenapa dengan izin Allah? Kalau enggak dengan izin Allah, takutnya niatnya dunia. Takutnya bukan ngajak orang ke Allah, tapi ngajak orang kepada dirinya sendiri. Makanya kalau ente ngaji dengan aneh dan ente nggak makin dekat sama Allah, berarti ada gagal. Aneh gagal sebagai guru, aneh gagal. Kenapa? Aneh bukan pengen ente hanya takzim ame guru, tapi takzim sama Allah. Ya, kita ruku subhana rabbiyal azimi, kita sedang menghormati Allah. Ruku itu gambaran hormat. Orang Jepang kalau hormatin orang ruku. Ruku gambar hormat sama Allah. Ya. Makanya gagal kita sebagai seorang guru kalau muridnya nggak makin dekat dengan Rasulullah. Ya. Bukan aneh bukan. Kita guru wasilah aja. Ya, jadi kalau ente cinta sama guru, jangan sampai nggak cinta sama Allah tuh, karena wada'iyan ilallah la ila nafsihi tuh. Wasirajan muniro, menjadi pelita yang menerangi umat tuh. Sirajan muniro, kata siraj ya, ini adalah pelita, kalau bahasa kita kayak patromak ya. Kata ulama tidak disebut lampu kalau nggak memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tulis sebuah lampu harus ada ya bohlamnya. Sebuah lampu harus ada pemantiknya. Sebuah lampu harus ada minyaknya. Sebuah lampu harus ada sumbunya. Sebuah lampu harus ada apinya. Sebuah lampu juga harus ada koreknya. Jadi Allah mengumpamakan Rasul sebagai siraj itu nggak sembarangan, ada filosofinya. Maka antum juga sirajul ummah nanti. Kelak bakal jadi pelita umat. Nggak berdiri sendiri, nggak. Yang namanya pelita, yang namanya lampu semprong ada apanya? Ada bohlamnya, ada lampunya. Ya, kalau orang minyak doang dikosok-kosok nyala nggak? Enggak. Juga ada pemantiknya. Ya, ada pemantiknya. Kalau nggak dipantik nggak nyala. Minyak doang sama lampu nggak nyala. Harus juga ada minyaknya. Harus juga ada
sembunyi. Harus ada yang dorong. Wahwa ustad. Tuh, ya. Tuh, ayo nyalah tuh gitu. Jadi nggak boleh sombong kita kalau jadi orang alim, orang pintar. Kenapa? Karena orang pintar itu sababiahnya banyak. Ya, faktor pendukungnya banyak. Itulah siraj, insyaallah. Tapi kadang-kadang sirajnya nggak nyala. Ada di sini lampu, punya ilmu, punya guru, punya kitab, punya semangat, tapi kagak nyala, kagak memberi manfaat. Kenapa? Sebabnya nggak memberi manfaat karena cara belajarnya salah. Makanya Syekh Zarnuji itu ngarang kitab khusus biar orang pada berkah ilmunya, namanya Ta'limul Muta'alim fi Thariqati Ta'allum. Mengajarkan para pelajar metode belajar. Tuh. Ini yang orang jarang bahas ya, judulnya sebenarnya. Ta'limul Muta'alim, ngajarin para pelajar Thariqat Ta'allum akan thariqah metode belajar. Karena belajar kudu punya thariqah. Jangan serampangan. Ada orang mau ngaji di YouTube, ya silahkan ngaji di YouTube. Apakah sesuai dengan tradisi ulama? Adakah ulama yang muncul dari YouTube? Ada, ilallah, insyaallah. Ustazuhu YouTube, nggak ada ceritanya. Ya. Nggak ada orang besar muncul dari YouTube. Ya. Kalau orang baik ada, orang baik banyak. Ya. Aneh kalau ngebentuk orang baik, udah nggak usah bikin pondok, udah ngaji aja orang baik. Ya. Ngaji cukup, bikin orang baik nggak usah bikin pondok, nggak usah. Kalau orang pondok tuh bikin pondok itu nyetak kader, nyetak ulama, ya ulama gitu. Belajarnya kudu lama. Kalau bentar baru tuh. Apa bentar? Ya. Mau jadi ulama belajar setahun 2 tahun nggak bisa. Ulama tuh ya. Hati aneh mati kelar baru ngaji selesai. Jelas ya. Nah, jadi banyak orang belajar cuman nggak manfaat ilmunya karena dia kayak lampu tapi nggak nyala. Ya kayak lampu. Lampunya ada gak? Ada bohlamnya ada gak? Listriknya ada gak? Belum nyala. Apakah alarm akan datang? Enggak. Itu. Nah, untuk menyalakan itu baca kitab Ta'limul Muta'alim ya. Banyak di situ. Nonton aja videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan tombol beduknya. Ya. Wabasyiril mu'minin, kabarkan ya Muhammad pada orang beriman. Nah, bukan wabasyiril muslimin. Wabasyiril mu'minin, kabarin namanya orang beriman. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya mereka memiliki karunia, keutamaan yang sangat besar tuh, ya. Kalau di Quran disebutin al-mu'minin, kalimat al-mu'min ini bukan alladzina amanu, maka menunjukkan bahwasanya itu orang yang beriman yang luar biasa. Ya, imanuhum qawi, bisa setara sholihin wal aulia. Ini naik masuk, ngasih muat di dalam ya. Jadi yang Nabi kasih kabar siapa? Orang mukmin ya. Makanya setiap orang mukmin yang termaktub dalam Quran insyaallah Nabi hadir. Kalau mau ketemu ame Rasulullah, jadilah orang mukmin. Karena kata Allah, kasihlah kabar gembira ya Muhammad kepada mereka. Ini perintah dari Allah. Bahwasanya Nabi disuruh hadir. Nabi disuruh nyampein kabar gembira buat orang mukmin. Ya. Makanya orang-orang yang sudah sampai martabatul mukmin dengan sifat-sifatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, terus sampai habis. Kalau udah sampai sifat-sifat itu, insyaallah Nabi hadir. Ya. Imma fil manam au imma fil yaqzah. Pasti hadir. Kena perintah Allah. Wasyiril mu'minin. Dan orang yang sudah berjumpa dengan Rasulullah, insyaallah kagak bakal meninggal illa husnul khatimah. Ya. Itu target kita ya. La yamut illa husnul khatimah. Enggak mati kecuali husnul khatimah. Itu janji dalam sebuah riwayat. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tuh, Ustaz. Ini kok nyebut Muhammad aja? Ya, ada orang bilang begitu. Kan tadi kata antum manggilnya gelar. Baca dong. Muhammad itu bukanlah ayah seseorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Kalimat Rasulnya ini yang menjadi fokus. Ya. Wa khataman nabiyyin. Ya, dan juga penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in aliman. Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Wa qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan bagi orang muslim saja, tapi bagi seluruh alam. Ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah, akulah yang paling banyak ya pengikutnya. Akulah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Itu. Dalam hadis ketika itu ya Rasul bermimpi melihat Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. War Rasul kaumnya begitu banyak, luar biasa. A'zam, paling gede, paling banyak umat Rasulullah. Ya. Dan di situ ada 70.000 orang yang dikumpulin sama Allah. Mereka meninggalnya nggak dihisab sama Allah. Gitu. Meninggalnya nggak pakai hisab, langsung masuk surga. Nah, ketika cerita itu, sahabat dengar, namanya Ukasyah. Ya. Ukasyah dengar. Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk golongan 70.000 itu. Kata Rasulullah, ya anta minhum, ya Ukasyah. Engkau termasuk di dalamnya, Ukasyah. Yang lainnya ngomong, ya Rasulullah, doain saya. Enggak, sabakuka Ukasyah. Ente keduluan nama Ukasyah. Ya, Ukasyah ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya 70.000 ya. Siapa itu orang yang masuk 70.000? Ya, ini ada syaratnya. Orang-orang yang nggak pernah diruqyah dan nggak pernah minta ruqyah. Orang-orang yang nggak pernah diruqyah dan nggak pernah minta ruqyah. Yang ketiga, nggak pernah datengin dukun. Yang keempat, orang ini orang yang sangat tawakal sama Allah. Ya. Orang kalau nggak diruqyah, nggak minta ruqyah, tawakal banget sama Allah. Ya. Udah yakin dah Allah aja dah penyembuhnya gitu. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, ngetok. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat minta dibukain jannah, minta dibukain pintu surga. Kata yang jaga, "Man?" Siapa itu? Ana Muhammad Rasulullah. Maka dibukakan pintu surga pertama kali untuk Rasulullah. Makanya ada riwayat Nabi Idris katanya pernah minta masuk ke surga. Kemudian dia ngelepas sendalnya. Kemudian itu Nabi Idris pulang ke bumi. Kata Nabi Idris, sendalannya ketinggalan. Ajak adik ke sana lagi. Pas udah sono nggak mau pulang. Karena udah ngerasain bedanya dunia sama surga itu. Nah, kata ulama nih hadis bermasalah. Hadisnya bermasalah. Kalau tuh hadis bener, yang pertama bukain pintu siapa? Rasulullah. Yang pertama kali masuk siapa? Rasulullah. Maka nggak ada nabi sebelumnya ya yang masuk surga kecuali Rasulullah. Gitu ya. Ini hadisnya sahih. Tuh. Hadis riwayat Muslim. Yang tadi hadisnya nggak jelas. Ya, maka jangan dulu percaya kalau ada hadis. Tuh. Ada orang dulu perempuan ya. Perempuan. Nih perempuan punya trik agar dekat sama Allah. Nih buat perempuan ya. Cuman kalau dicontoh di sini nggak bisa kayaknya. Dia punya sapu tangan. Punya sapu tangan dia dipakai. Nah suatu hari dia ziarah ke rumah seorang wali. Ke rumah seorang wali. Pas ziarah itu sapu tangan ditinggal. Sapu tangan ditinggal sama dia. Pulanglah tuh orang perempuan. Nah nih wali ngelihat, nah sapu tangan siapa nih? Ya. Bingung, wah sapu tangan siapa? Nggak tahu punya siapa, takut subhat. Akhirnya tiap hari didoain nama nih wali. Karena dilihat sapu tangan, didoain buat yang punya sapu tangan, didoain buat yang sapu tangan, tiap hari didoain. Lama-lama nih perempuan jadi wali. Kenapa? Ini wali begitu. Kalau ada barang orang dia gelisah. Takutnya apa, gosok pakai barang orang. Dia takut didoain aja tiap hari, didoain. Gitu ya. Ini kalau di sini nggak bisa kayaknya. Dipakai meraka sapu tangannya. Coba naruh makanan di sini habis sudah. Bukan didoain lagi. Wa qala ana awwalu syafi'in fil jannah, dan berkata aku adalah orang yang pertama kali ngasih syafaat di surga. Ya. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiktu. Tidak ada nabi daripada nabi ya yusaddaq ya yang tidak dibenarkan ma suddiktu sebagaimana aku dibenarkan. Artinya nggak ada nabi yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nabiyyan minal anbiya, ada seorang nabi dari kalangan para nabi ma saddaqahu nggak dipercaya sama umatnya illa rajulun wahid, kecuali sama seorang. Ya, nggak ada nabi yang dipercaya kayak Nabi Muhammad. Ya. La ra'ahu la ahabbah, insyaallah.
Sekiranya orang lihat langsung cinta sama Rasulullah. Belum ngomong, langsung cinta dengan Rasulullah. Ada seorang Nabi kata Rasul, yang percaya cuma satu orang. Ya Allah. Tapi bisa bayangin ngajar bertahun-tahun yang ngaji cuma satu orang. Ya, tuh. Rawahu Muslim. Qala sa'altu Rabbi salasan, kata Rasulullah, aku minta sama Allah 3 perkara. Fa'atoni thintain, maka aku diberi 2. Wa mana'ani wahidah, aku dicegah 1. Dikasih 2, dicegah 1. Wa mana'ani wahidatan. Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati atau yuhlaka ummati bisanah. Fa'atoniha, aku minta sama Tuhanku agar umatku tidak dibinasakan dengan kekeringan. Bisanah, sana di sini maknanya al-qahd. Qahd maknanya kering, paceklik. Ya Allah, jangan matikan umatku gara-gara paceklik. Fa'atoniha, kemudian Allah kasih, Allah beri, Allah kabul. Ya. Wa sa'atuhu an la yuhlaka ummati bil gharq, aku minta sama Allah agar tidak umatku dibinasakan dengan tenggelam. Kayak Nabi apa? Nuh. Fa'atoniha, aku berikan ya. Besok kalau banjir malah berkah. Banjir membawa berkah. Ya nggak usah ke Siwot, nggak usah ke Ancol, berenang sini tuh. Raka demen banget ya. Di kampung yang ada kali kayaknya ya. Nggak ada banjir ya, Pak. Kali ada banjir nggak ada ya. Kalau bedanya kali sama banjir, kalau banjir ada harta karun lewat. Wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta sama Allah agar Allah nggak menjadikan umatku saling berantem, saling ya bermasalah. Famana'aniha, maka Allah mencegahnya. Ya. Jadi Allah nggak ngabulin tuh umat Islam nggak berantem. Ya. Makanya wajar kalau sekarang pada ribut. Kenapa? Emang itu yang nggak dikabulin sama Allah. NU Muhammadiyah ribut, ya biasa. Yang penting kita jangan. Itu sunatullah terjadi. Nanti fi akhir zaman orang-orang akan ikut Dajjal. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan digiring menuju ke sana. Ya, sekalipun ada orang hebat pengen mencegah takdir Allah, nggak bisa. Ya. Faman, ada tuh ya di dalam kitab. Jangan engkau pertanyakan tentang takdir Allah. Siapa orang yang masuk ke dalam siapa yang masuk ke dalam samudra, ke dalam ombak samudra, pasti akan celaka. Artinya apa? Nanti akan terjadi begini. Itu yang disampaikan Nabi, dan itu terjadi. Ya, Arab akan hijau. Ya, itu terjadi. Kita nggak bisa cegah. Ya. Ilmu yang pertama kali hilang ilmu apa? Ilmu waris. Kenapa ilmu waris ada? Hilang. Kenapa hilang? Karena ada aplikasi sekarang. Oh iya benar, ada aplikasi. Itu yang mau kita waris, tinggal kita aplikasi aja. Ya. Sekuatnya kita menahan nggak kiamat, tetap akan datang kiamat. Gitu. Tapi kalau bahasa katanya, kalau orang-orang pada masuk ke dalam golongan Dajjal, kita jangan. Gitu ya. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan terjadi, kita jangan, gitu aja. Ya. Orang ikut, kita jangan, udah. Gitu. Ya. Wa fi riwayatin sa'altuhu an la yusallatu alaihim aduan min ghairihim fa'ataniha. Aku minta kepada Allah agar mereka tidak dikuasai oleh musuh, ya, maka Allah memberikannya. Qala Anas bin Malik fi hadis Isra wa fihi wan nabi naimatun ainahu wa la yanamu qalbuh. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari hadis Isra dikatakan oleh Sayyidina Anas, wan nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naimatun ainah, matanya tertidur, wala yanamu qalbuh, tapi hatinya tidak. Tuh ya. Ini keistimewaan Rasulullah ya. Maka dalam hadis Nabi bisa ngelihat ke belakang sebagaimana ngelihat ke depan. Itu kejadian ketika zaman Nabi hijrah. Suraqah bin Malik ngejar Rasul. Karena dijanjiin sama orang Quraisy, siapa yang bisa bawa pala Muhammad, aneh kasih harta yang banyak. Suraqah yang ahli kuda, berkuda ngejar Rasulullah. Rasul naik onta. Suraqah naik apa? Kuda mau onta kencangan mana? Kuda. Ketika Suraqah pengen ngejar, nih kalau dulu Suraqah tuh kayak Valentino Rossi, kenceng naik kudanya. Ketika pengen kejar, Sayyidina Abu Bakar selinguk, nengok sini. Rasul tenang aja. Kenapa Rasul tenang? Karena Rasul bisa lihat ke belakang.
Ketika pengen dekat Rasulullah, jatuh Suraqah, tersungkur kudanya. Mati kudanya. Rasul turun lagi. Rasul turun. Ini kan unik ya. Pengen dipenggal, pengen dicari, pengen diculik, turun Rasulullah. Ngangkat Suraqah. Ya. Rasulullah bilang, mau enggak kuda ente hidup lagi? Minta doa sama Allah, hidup lagi tuh kuda. Gitu. Dan janji ya, ente pulang sekarang, udah. Pulang, jangan nyari-nyari aneh. Iya, janji. Ya Muhammad, saya pulang. Di tengah jalan ingat lagi, iya. Duit. Balik lagi. Ngejar lagi Rasulullah. Jatuh lagi yang kedua kali. Begitu lagi. Minta hidupin, disuruh pulang lagi. Sampai yang ketiga. Mikir lagi ya. Duit. Gitu. Balik lagi. Akhirnya pas ketiga kali janji dah, iya. Dikasih kabar sama Rasulullah, ya Suraqah, ya. Karena setelah masuk Islam, nanti engkau akan memakai mahkota Raja Kisra. Memakai pakaian Raja Kisra. Oh, karena Rasul nggak pernah bohong, dia percaya. Oh, yang benar begitu ya Muhammad, ya Rasulullah. Iya, saya percaya ya Rasulullah. Pulang ke kota Mekah, Rasul terusin perjalanannya. Sampai zaman Rasul meninggal. Suraqah tiap hari ngobrol begitu. Aneh dulu pernah kata Nabi, aneh akan pakai pakaian Kisra dan mahkotanya. Zaman Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Zaman Sayyidina Umar mengalahkan Raja Kisra. Setelah Raja Kisra kalah, Sayyidina Umar ingat nih, wah ini kata Rasul nih, Suraqah akan pakai mahkota dan pakaiannya Raja Kisra. Ya panggil Suraqah. Suraqah lari dengan cepat naik kudanya. Setelah sampai, kenapa ya Umar ini? Abu Bakar Umar Khattab. Nih pakai mahkota ame bajunya Raja Kisra. Dengan girangnya, dengan bangganya tuh. Dengar bener Rasulullah. Aneh akan pakai pakaian Raja Kisra nih tuh, ya. Udah, sekarang copot. Nah, kok copot sih? Kan pakai doang. Kan pakai doang, copot lagi. Bener gak kata Rasul? Ente akan pakai pakaian Raja Kisra, pakai doang, punya kagak tuh ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al Fatihah. Surah Al-Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malu billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.